Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Kali ini di tema ke-8 kita akan mempelajari tentang pemanfaatan sumber daya alam. Fokus kita kali ini kita akan mempelajari beberapa usaha ya yang menggunakan sumber daya alam sebagai bidangnya. Nah, apa saja dan nanti manfaat serta hasilnya apa saja kita akan bahas secara ringkas pada pembelajaran kali ini. Nah, Indonesia memiliki 17.000 lebih pulau, 500 gunung berapi, dan 65.000 lebih sungai, menjadikan Indonesia salah satu negara dengan tingkat sumber daya alam yang tinggi. Ya, bahkan di Irian Jaya di Papua ini, cadangan emasnya tidak bisa ditandingi oleh wilayah-wilayah lain. Dan ya, kadar emasnya, kualitas emasnya ini lebih tinggi daripada beberapa negara, ya. Makanya emas Indonesia akhirnya diimpor ke Amerika oleh perusahaan mereka, dijual kembali di Indonesia dengan harga yang lebih tinggi. Atau misalkan ya hutan kita yang terkenal, ya hutan tropis, hutan hujan tropis kita yang sangat kaya, ya bahkan hampir setiap wilayahnya memiliki keunikan tersendiri. Nah, itu menjadikan Indonesia sangat kaya. Ya, apabila kita dapat menggunakannya dengan baik dan bijak, sehingga alam itu tidak akan hancur. Nah, berhubung dengan sumber daya alam, ada beberapa kegiatan manusia yang memanfaatkan SDA atau sumber daya alam ini untuk usaha, ya usaha di sini ya mungkin untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, memiliki rumah, ya memiliki pakaian dan lain sebagainya, atau mungkin juga sebagai penambah uang, ya dijual atau disewakan dan lain sebagainya. Contoh-contoh ya di bidang usaha ini ada di pertanian dan pertambangan. Yang pertama pertanian. Ya, Indonesia sebenarnya bukan negara agraris seperti yang ada di buku-buku. Nah, sebenarnya Indonesia adalah negara maritim. Kenapa? Karena Indonesia lebih banyak airnya ketimbang daratnya. Nah, tapi karena kita banyak gunung berapi, ya, mengakibatkan lahan-lahan ya baik tanah di ujung Aceh sampai ke ujung Papua ini sangat subur. Ya, bahkan ada lagu mungkin orang tua kalian tahu, ya, tongkat menjadi tanaman, ya. Nah, kita misalkan lempar batang singkong, ya, mungkin setelah sebulan kemudian dia akan tumbuh daun-daunnya. Ya, itu ya Masya Allah, itu adalah salah satu karunia Allah yang diberikan kepada bumi Indonesia. Ya, makanya kita bisa menanam apa saja yang ada, ya misalnya menanam cabai, menanam bayam, menanam kangkung dan sebagainya dengan mudah. Selanjutnya perkebunan. Nah, beda pertanian dengan perkebunan ini misalkan dari lahannya dan dari apa yang ditanamnya. Kalau untuk pertanian ini biasanya tanamannya mungkin cuma sebulan, paling lama 3 bulan. Sedangkan perkebunan ini bisa ditanami oleh tanaman-tanaman tahunan seperti kopi, teh, ya cengkeh, karet dan lain sebagainya. Nah, itu perbedaan pertanian perkebunan ya. Nah, ada beberapa bidang lain, contohnya misalnya seperti peternakan. Baik peternakan yang kecil banget, ya. Peliharaannya mungkin yang kecil, seperti misalkan kutu air untuk pakan cupang, ya, ikan cupang sendiri yang sekarang lagi booming di mana-mana. Ya, bahkan sampai yang besar misalkan sapi, ya kerbau. Nah, ini merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Ya mungkin kalian sendiri mungkin ada yang beternak ayam, meskipun cuma 1 atau 2 ekor.
Ya mungkin juga ada yang beternak kambing nanti untuk kurban, ya, atau mungkin nanti untuk lebaran. Nah, selanjutnya ada perikanan. Ya, perikanan kalian bisa paham sendiri, ya, yang ditanam adalah ikan, udang, ya bisa juga kepada ya yang kecil-kecil tadi ya seperti kutu air, cacing, kalung, ya untuk makan-makan ternak atau mancing. Ya, Indonesia ini memiliki sungai ya. Biasa orang-orang di kampung, di desa itu memanfaatkan sungai sebagai tempat melakukan usaha kegiatan perikanan. Ya, kalau kalian contohnya yang masih ada dan sering ini adalah di daerah puncak. Ya, bahkan di pinggir jalan raya itu orang-orang membuat sebuah kotakan untuk menanam ikan-ikannya. Nah, yang terakhir ya ada pertambangan. Tadi sudah sebutkan ya salah satu hasil pertambangan yang paling besar di Indonesia adalah emas. Ya, namun sayangnya Indonesia kenapa ya nggak kaya-kaya ya gitu. Mungkin kalian berpikir seperti itu. Nah, itu adalah tantangan sebagai kalian generasi mendatang. Kenapa Indonesia tidak bisa mengolah hasil pertambangannya sendiri atau belum maksimal memanfaatkan pertambangannya. Nah, selanjutnya ada penebangan hutan. Ya, meskipun ada beberapa penjahat ya yang menebang hutan secara tidak baik dan bijak, tapi penebangan hutan merupakan salah satu komoditas ya, salah satu unit usaha ya di masyarakat yang sangat populer. Ya, contohnya misalkan kayu jati untuk kusen, untuk perabotan, ya kursi, ya bangku, ya atau misalkan kayu cendana yang wangi, ya atau misalkan rotan yang bisa dibuat sebagai kursi, ya alat gebuk, apa kasur dan lain sebagainya. Ya, apabila dilakukan dengan baik ya, baik pertambangan maupun penebangan hutan, tentu akan memberikan efek yang baik kepada masyarakat dan kepada alam itu sendiri. Nah, hasil yang didapatkan, ya misalkan ini hanya beberapa contoh saja ya, dari pertanian ya bisa berupa buah, sayur dan rempah-rempahan. Misalkan buah ada tomat, ya sayur misalkan kangkung, bayam, rempah mungkin seperti lengkuas, serai. Nah, ini didapatkan dari hasil pertanian. Adapun perkebunan bisa berupa bahan mentah, misalkan karet, ya, cengkeh, ya, biji kopi, daun teh, ya, bisa juga rempah-rempahan, ya, tadi cengkeh itu, dan buah, misalkan buah nangka, apel, jambu, dan lain sebagainya. Peternakan bisa menghasilkan daging, ya, baik daging ayam, sapi, kambing, ya, atau itik kelinci, ya, ada bulu misalkan domba ya bisa dijadikan wool, telur ya sini telur ayam ya, telur ayam, telur bebek, kulit ya biasa buat beduk atau mungkin tas kulit, dompet kulit. Kalau kalian jalan-jalan ke wilayah Garut pasti sering ketemu sama itu. Nah, bahkan kotorannya bisa merupakan hasilnya ya berubah menjadi pupuk, baik pupuk padat ya maupun pupuk cair. Ya, perikanan bisa dihasilkan daging atau telurnya. Ya, mungkin telur ini agak jarang di Indonesia, tapi memang ada beberapa perikanan ya, contohnya kaviar. Bisa kalian searching kaviar itu apa. Nah, yang diincar itu bukan daging ikannya, tapi telur ikannya. Bahkan harganya bisa lebih mahal daripada jajan kalian selama sebulan. Nah, selanjutnya ada pertambangan ya bisa bahan mentah. Misalkan ya ada emas, ada perak, air boksit, ada gas, ya gas alam, ada tar, dan lain sebagainya. Ada juga batu mulia. Ya, misalkan bapak-bapak yang punya batu akik, ya ayah kalian, mungkin saudara kalian punya batu akik. Nah, ini merupakan hasil pertambangan. Dan bahan bakar yang berupa batu bara, minyak bumi, yang nanti akan diolah bisa menjadi bensin, jadi aftur, dan lain sebagainya.
Nah, kehutanan contohnya ada kayu dan rotan. Nah, manfaatnya ya kebanyakan dari usaha-usaha ini adalah sebagai bahan pangan ya, untuk makan sehari-hari, bisa untuk makan keluarga ya, atau lebihnya bisa dijual. Ya, bisa juga dijadikan bahan sandang di peternakan, misalkan tadi ya, bulu domba dijadikan wool ya, diubah menjadi ya, dibentuk menjadi sebuah pakaian, atau kulitnya juga bisa jadi pakaian, bahan sandang. Atau juga bisa dijadikan bahan bakar seperti pada pertambangan tadi yang sudah kita bahas. Ataupun bisa dijadikan bahan papan yang seperti kayu, untuk kusen, untuk langit-langit, atau bisa orang-orang yang membuat rumah semuanya dari kayu. Nah, itu untuk manfaatnya. Terima kasih. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.